Oke, selamat pagi. Berjumpa lagi di channel investasi. Oke, bro. Seperti biasa kita sempatkan waktu buat ya kita lihat keadaan pasar saham Indonesia, kita lihat berita terbaru, mungkin secara makroekonomi ke ekonomi juga. Mungkin selingan kita juga sedikit ngelihat atau ya menganalisa saham tipis-tipis lah. Oke. Oke, kita mulai dari kita lihat saham hari ini. Ya, kalau kita investor dividen investing kali ya alirannya, kita nggak terlalu pusing dengan pasar, nggak perlu harus diplototin mungkin dari awal buka sampai akhir, nggak perlu. Biasanya sih trader yang kayak gitu. Kita santai aja. Misal kayak ini lagi ada waktu, kita lihat sebentar. Oke, kita di sini tetap menggunakan aplikasi Ajaib buat mantau perkembangan semuanya, mungkin juga dukungan dengan RTI aplikasinya. Sekarang kita lihat IHSG kita dibuka pagi tadi 7492, sekarang 7499, ada kenaikan paling tinggi 7507. Berarti kayak biasa volatile turun naik karena supply demand, nggak apa-apa. IHSG kita berarti mulai naik memang bener. Artinya dari segi faktor makroekonomi, kampanye presiden Amerika udah selesai, mereka mulai perhitungan suara. Tadi kulihat sih di VOA Trump sedikit unggul untuk sementara di beberapa negara bagian dibanding Kamala Harris. Oke. Kalau analisa tipisnya sih mungkin kalau Trump menang, kemungkinan kebijakan dia nggak jauh dari waktu dia pernah menjabat sebagai presiden. Yang pasti pada saat itu perang agak kurang. Bahkan Trump berani datang ke Korea Utara, ke Rusia, bersalaman dengan tokoh-tokoh, bahkan presidennya. Soalnya presiden lain jarang, misalnya kayak Korea Utara. Siapa yang berani ke sana? Cuma Trump mungkin. Nah dari situ kelihatan. Selain itu juga backgroundnya Trump seorang pengusaha, industrialis, entrepreneur, investor. Dia tahu bagaimana menempatkan diri dan menjaga ekonomi supaya tetap normal kali ya, maksudnya berjalan normal. Malah dia tahu sebenarnya sebagai seorang pengusaha kalau bisa sih dunia ini nggak ada perang ya, maksudnya kalau cuma saling bersinggungan, saling berlomba untuk menjadi nomor satu wajar lah, tapi intinya jangan sampai merusak tatanan perdagangan atau perekonomian kan gitu. Cuman analis bilang sih proteksionismenya itu nanti, cuman itu wajar lah, sebagai warga negara dia pengen industri negaranya maju. Mungkin ya kita juga segitu sama. Tapi kalau melihat kelas balik Trump kemarin sih kayaknya dunia agak sedikit lebih aman, walaupun gak sepenuhnya. Kemungkinan kalau seandainya Trump menang, perang di Rusia Ukraina mungkin bisa diredakan. Taiwan dengan Cina juga bisa diredakan sama Trump, cuman untuk Timur Tengah kayaknya enggak, soalnya Trump itu udah kelihatan dia lebih mendukung Israel. Cuman ya kita lihat nanti aja, itu urusan nanti. Nah jadi sebenarnya kita belum tahu untuk Amerika Trump atau Kamala Harris yang menang, cuman yang pasti tetap mempengaruhi juga sih nanti ke ekonomi dunia. Kalau misalnya Amerika udah selesai, kita juga kemungkinan pasar saham kita lebih hijau lagi nanti nih. Cuman yang pasti kalau dari segi internal kita, mikroekonomi, karena perekonomian kita didukung oleh belanja masyarakat, konsumsi, otomatis itu yang mempengaruhi. Yang pasti nanti sesuai cita-cita dan janji Pak Presiden kita Bapak Prabowo dengan makan siang gratis dan pengurangan pajak serta penghapusan atau penghapusan blacklist UMKM yang dulu bermasalah lah. Cuman masalahnya mungkin nggak sengaja atau karena kurang literasi. Kalau itu benar-benar diberlakukan, ekonomi kita akan menggeliat dan mungkin nanti inflasi akan naik sedikit.
karena pemerintah akan melakukan defisit anggaran cetak uang agar ada pergerakan. Dari segi situ kayaknya ke depan sebenarnya Indonesia ini cerah, cuman yang dikhawatirkan gitu, begitu pemerintah mencetak uang untuk defisit anggaran, yang dikhawatirkan kan uangnya itu nanti untuk kelas menengah dipakai buat judi online, itu akan keluar lagi uangnya. Nah itu yang disayangkan. Cuman kayaknya pemerintah udah mulai bergerak, kita lihat aja, paling kita bantu doa, dukungan, moga penyakit-penyakit masyarakat bisa dikurangin lah. Oh ini kalau penyakit masyarakat sendiri sih kalau menurutku yang utama itu ada 4 kali ya, yang harusnya dibereskan pemerintah: korupsi, judi online, pornografi, miras, sama narkoba. Udah, kalau 4 ini bisa dibereskan, mafianya berangus semua, kalau perlu yang udah ketangkap hukum mati, sita asetnya, miskinkan, baru yang positif-positifnya dikerjakan harusnya bisa ya, moga aja. Oke. Ya kita ngobrol santai aja, mungkin arahnya sih kemana-mana, nggak apa-apa. Oke. Oh iya, game masih merah. Kita lihat top gainernya ya, siapa aja ini top gainer day trading hari ini. BRMS, oh itu punyanya grup Haritanu, naik 7%. PSAB tambang itu karena Saji Research Asia, oh apa bank kalau nggak salah ya, lupa ingat aku. Wifi di bidang teknologi dia naik 4%. MNC punya Haritano, film itu grup HP yang bikin film. Avian Chat, Mika, NGR, Aman, Buka, BBTN, GRM, ini papan utama ya yang kapitalisasinya besar. Oke, itu sebagai penggerak pasar hari ini. Oh ya, kita lihat yang lebih rincinya. Salah, ini top gainer JSPT, Setiabudi Hotel, Koni, Unit Traktor, Polu, Petrosi, MKPI, Geger AM, Karwe ini turun naik masih dimain-mainkan, padahal fundamentalnya enggak ya, lihat aja nanti. Oke. Rata-rata 4%. Top gainer untuk yang papan bawahnya: FMII, Fortune, Beton, Koni, Polu, Andi, KPG, Dada, DKFT, Kota, Magna, JSPT, STM. 9%. Kalau yang 10% naik 11%. Ini mah gorengan kelihatan. Naiknya persentasenya udah diatur. Harganya murah-murah ini. Ini buat para trader harian lah. MTP ini ku ingat dulu 50 rupiah. Dia punya grup Lipo, sekarang 75. Dia pegang Matahari Putra Prima. Fundamentalnya sih sebenarnya parah, cuman ya urusan mereka lah. Kita nggak main gitu. Kita pokoknya yang masuk range harga atau masuk harga wajar aja, udah itu aja, dan lebih utama lagi bagi dividen, itu yang kita cari. Top loser untuk papan utama hari ini: Multipolar Teknologi, ini turun naik, cuman bagus nih MLPT, dia rutin bagi dividen. GMTD, Furu, ICBP, Denet, BCSR, Tambang, BMRI 68. Biasanya kalau udah tinggi dia bisa mencapai 7.000. Adira Games juga tambang, BNI, TMG, brand turun. Ini brand ini banyak dramanya ini. Kalau yang kita nggak kuat sport jantung, nggak usah ikut kayak gitu. Hexa sekarang lagi tertekan, kan bagus ini sebenarnya, dia alat berat, cuma lagi bersaing sama produk Cina. Moga ada solusi dari manajemen dia. Cuman sih kalau pemain lama dia pasti punya solusi. Paling awal dulu mungkin harus ngurangin karyawan, menyimbangkan keuangan dia, baru berinovasi. Kalau memang harus dengan produk yang murah, dia harusnya bikin untuk yang kelas bawah nanti alat beratnya. Cuman kita lihat aja.
top loser untuk papan bawah. Dekren, jumlah MLPT, padi, boba, GRP, Pertara, laba. Ya, ini harus lebih teliti kalau mau main di sini. Oke, top loser udah kita lihat. Pasar lagi merah. Ya, seperti biasa kalau kita yang dividen investing ya santai aja, perusahaan kita akan tetap bagi dividen kalau memang udah waktunya, udah tanggalnya. Oke, kita lihat siapa yang IPO, masih yang kemarin kayaknya nih, Das IPO. Buat IPO ini kalau Warren Buffett ngajarin gue, saya IPO ini biasa udah tinggi duluan, kalau mau nanti kalau sudah pada keluar semua. Agenda hari ini apa kegiatannya ini? Goodyear Ban, RUPS. Oke, agenda udah. Ini koleksi saham. Oh, ini yang kayak siapa yang pengen bikin itu sih, bikin daftar emiten sendiri. Oke, ini indeks, kita lihat indeksnya beragam. Oh ya, Islam kemarin tuh kayaknya ini nih, JII, Jakarta Islamic Index, ada 30 emiten. Nah, ini yang pengen syariah di situ aja. Apa aja emitennya, coba lihat bener. Bener, jual perlengkapan rumah tangga, DMR, tambang, Adaro juga, AKR di bidang energi, dia punya SPBU, solar sama transport. Aman, Antam, ICI, BRIS, BRMS, BRPT, Cupin, Excel, Teknologi, Goto, ICBP, Consumer Good. Nah iya bener, nggak ada saham-saham miras, nggak ada ini. Aman. Nah ini Unilever, nah iya bener, ini yang buat pengen syariah, Jakarta Islamic Index. Oke. Sektor saham ETF ini sebenarnya reksadana, kumpulan reksadana yang dijual oleh sekuritas. ETF-nya agak beda sebenarnya dibanding bursa luar. Kalau di bursa luar, ETF itu bila kita beli ETF, maka kita sama juga dengan membeli indeks. Tanpa mungkin ya kita mempercayakan aja lah bahwa emiten yang dipilih manajer investasi itu udah benar atau menguntungkan. Nah, bedanya di Indonesia, ETF ini kumpulan emiten tadi malah diperjualbelikan lagi. Selain itu juga kayaknya nggak dapat dividen di ETF ini. Kita beli ETF ini sama juga dengan membeli indeks. Sementara di luar kalau kita beli ETF ada dividennya, otomatis sama manajemen investasinya mungkin kumpulan dividen dari perusahaan-perusahaan tersebut nanti dibagi lagi sesuai pemegang ETF, kayak gitu. Cuman ya kalau kalian lebih paham komen aja, setahu sih gitu. Misalnya kayak gini, ini XIIT, ini dari Indo Premier kan nggak salah, dia buat, ada nggak nulis di emitennya apa? Oh nggak ada, berarti di situsnya aja cari siapa aja emitennya. Kalau nggak salah sih paling dia ngikutin indeks, kalau dia aman paling ngikut indeks 45 kali. Running track lagi jalan, kita lihat apa lagi. Oke, kita lihat harga saham udah, penggerak juga sudah, agenda juga sudah. Seperti biasa yang kita lihat berita kali ya. Oke. Oh ini waitlistku udah banyak. Berita hari ini soal apa ini? Sentimen pilpres bikin pasar saham. Iya sih, soalnya karena Amerika sebagai negara ekonomi terkuat, otomatis sedikit hanya ada pengaruh, banyak loh pengaruhnya. Kalau kita fokus ekspor juga, ini sih enaknya negara dengan ekonomi terkuat, dia bisa ya kayaknya bisa mengendalikan semua.
ya mungkin sementara rezeki mereka lah, cuman kita bisa belajar aja, kayaknya kuncinya di teknologi dan militer. Iya, kayaknya dua itu yang paling utama. Kalau kita kuat teknologi, kita punya apa ya, mungkin kayak hak cipta bidang teknologi, nah itu kita lebih punya nilai plus. Apa juga ya, ditambah militer yang kuat, lebih bagus lagi bila kita swasembada, nggak tergantung. Cuman kalau kita ini kayak mulai benar-benar dari awal lagi, kita pengen swasembada dulu. Moga nanti kalau swasembada udah, kita bisa ekspor lebih bagus lagi, baru kita ningkat ke industri. Untuk meningkat industri ini otomatis bisa buka lapangan kerja lebih banyak, dan transfer teknologi kita bisa ke depannya lagi. Sebenarnya kita harus bisa memproduksi sendiri dengan teknologi kita sendiri. Mungkin bener Indonesia bisa jadi Indonesia emas nanti, dengan catatan nggak ada demo-demo, nggak ada gangguan dari luar, nggak ada rusuh-rusuh, semuanya kebagian kerja, kebagian rezeki, semuanya paham. Dan yang itu tadi yang aku bilang 4 tadi harus hilang kalau bisa. Korupsi, judi online, pornografi, sama miras narkoba. Itu benar-benar penyakit itu bisa merusak mental anak-anak sekarang, masuk yang tua-tua juga. Ya mungkin kuatin ibadah sama agama lah itu. Oke, apalagi nih, berita tentang Bitcoin, suspensi dicabut 3 saham dan 1 waran bisa ditransaksi lagi. Disuspend ini biasanya ya perdagangan nggak wajar, soalnya bandarnya mungkin naikinnya terlalu berlebihan. Terus apa lagi ini, emas naik saat persaingan ketat. Iya sih, emas ini masuk safe haven, investasi aman, cuman dia nggak produktif, nggak menghasilkan. Itu aja bedanya dengan saham. Kalau saham dia menghasilkan. Kepencet apa aku ini, mundur aja. Oh ya, ngeliat presiden. Oke, apalagi OpenAI, kripto, Trump dan Harris masih di Nevada. Emiten transportasi darat tancap gas, Bird dan asap yang meluncur. Nah ini transportasi ini salah satu bidang bisa dibilang tetap eksis, kecuali saat COVID kemarin, saat pembatasan. Iya, misalnya bagus ini Bird. Asa juga, berarti dia bagian di dividen. Pokoknya intinya kalau perusahaan selama dia membagikan dividen rutin, apalagi yield-nya itu misalnya di atas obligasi, di atas simpanan, itu udah bagus ya. Pokoknya di atas 6% atau minimal 6% lah, udah paling tenang itu ya. Selanjutnya tinggal diversifikasi aja. Kalau bisa semua bidang sektor kita punya, dan masing-masing misalnya ngasih yield di atas 6%, udah tinggal tidur aja kalian. Pokoknya kerja kayak biasa, hidup frugal living. Kalau anak Gen Z sekarang bilang kan ya hidup sederhana lah, seadanya, ada rezeki tabung, beli. Kalau kalian banyak uang ya beli aja 100 lot, 200. Kalau yang enggak, dia cicil aja 1 lot, 2 lot, sampai 10 lot. Pokoknya rutin aja kerjanya itu, udah tenang. Apa ini, FBI laporan ancaman bom di Rusia. Oh biasa nih, selang-seling berita kampanye. Aset BUMN capai 3 triliun. Nah, oh ya, soal BUMN ini sih berita terbaru, Menteri BUMN kita akan bikin super holding. Apa kemarin namanya kalau nggak salah, nanti kita cek. Rencana nama super holding punya kita, Super Holding Indonesia. Enter. Oh nggak disebutin lagi. Yang jelas sementara yang punya holding besar itu yang kita tahu sih negara tetangga kita. Misalnya Singapura dia punya Temasek, Malaysia dia punya Khazanah. Temasek sendiri termasuk pengelola, dia spesial mengolah dana BUMN milik pemerintah
ciri khasnya tanpa intervensi politik. Nah, dia benar-benar dikelola uangnya itu, dia invest ke pasar saham negara-negara tetangga, dia mungkin invest di perusahaan free food yang memang ngasih dividen dan yield tinggi, bahkan dia juga invest di kripto. Itu hebatnya, cuman ya itu dia bisa ngatur uang, sehingga ya itu dari hasil Temasek tadi dia bisa mendanai kehidupan warganya, bukan subsidi lah bahasanya. Nah, Indonesia ini pengen ke sana, itu arahnya. Kalau salah satu Temasek kan holding punya Singapura, itu salah satu anak usahanya Bank DBS misalnya. Dia kan udah mulai nyebar, itu kelihatan dari iklan-iklannya di Indonesia juga, di BS Bank, kayak dia pengen menanamkan nama dia di benak kita. Ya wajar, namanya persaingan. Nah, punya Indonesia nanti, bahkan ini yang mau sama Pak Erick Thohir ini nanti digadang-gadang bakalan lebih besar dana awalnya, kalau nggak salah kemarin tuh 600 miliar dolar apa. Itu dia bilang lebih besar dari punyanya Temasek sama Khazanah. Jadi seandainya itu terbentuk, nanti Indonesia akan punya super holding. Di dalamnya nanti akan ada holding-holding kecil, misalnya main ID di bidang tambang, terus ada holding di bidang pariwisata, apa pokoknya ada holding perbankan. Nah, itu kalau digabung nanti di super holding tuh uangnya besar. Tinggal PR selanjutnya nanti gimana caranya jangan sampai intervensi politik masuk. Soalnya kalau yang duduk nanti orang-orang partai, udah selesai. Soalnya yang harus duduk itu benar-benar ekonom-ekonom yang jujur, yang bisa memanage uang besar punya Indonesia itu. Nah, jika itu benar, jadi holding itu mungkin dia bisa mendanai, dia bisa keluar negeri, mungkin bersaing dengan perusahaan-perusahaan luar, dan kalau bisa harus menguntungkan, dan keuntungannya itu balik ke Indonesia lagi buat negara kita. Pokoknya sebenarnya mimpinya sih hebat nanti Indonesia kalau bener kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi, mungkin kita sekilas berita yang sekilas kita baca sih. Nah, yang jelas insek berita itu membuat kita punya gambaran lah, mungkin sebenarnya Indonesia ini kedepannya bakalan besar ini. Kalau yang benar-benar terjadi, siap-siap aja. Nah, karena kita investor, otomatis ya kita siapkan tuh di situ. Kita akan tahu nanti perusahaan mana. Misal kalau memang holding ini terbentuk, otomatis nanti harga perusahaan-perusahaan BUMN akan naik. Ya udah, kita sekarang cari perusahaan BUMN yang rajin ngasih dividen dan prospeknya bagus, misalnya perbankan atau komoditas, misalnya punya PTBA, Garuda. Cuman nggak tahu Garuda ini yang masih kacau, cuman nggak ada yang nggak mungkin. Siapa nanti di pemerintahan baru Garuda, mungkin siapa tahu dia dapat bailout, hutangnya lunas, dengan menguasai penerbangan. Harusnya Garuda itu menguntungkan kayak Singapura, nggak ada yang nggak mungkin. Nah, kalau misalnya kalian percaya, oke, misalnya kita lihat Garuda ya, Garuda GAA, Garuda. So, Garuda ini dari segi fundamental kacau, prospek bagus, atau apakah ya mungkin pasti karena manajemennya juga sih. Nah, jika seandainya manajemennya diperbaiki, Garuda ini harusnya bisa lebih bagus lagi. Mana ini Garuda? Bentar. Lupa aku saham Garuda itu apa ya emitennya. Saham Garuda. Saham Garuda itu Gia. Oke, sorry. Soalnya kita banyak betul punya emiten. Sampai lupa Gia ternyata. Mana Garuda? Loh, mana ada? Oh, ini dia. Garuda Indonesia. Harganya murah banget dari segi rupiah, Rp55 per lembar, berarti satu lot cuma 5.500. Udah kayak lebih murah dari sebungkus rokok. 5 tahun terakhir turun dibanting, naik terus banting lagi ke harga 55. Oke, itunya. Sekarang kita lihat profil.
Ini punya BUMN, pencatatan 2011, berdiri dari tahun 2050. Penerbangannya, laporan keuangan, dividen nggak pernah, stock split nggak pernah, finansial. Ini laporan kuartal 2024. Nah itu kan revenue dia dapat naik, net income-nya rugi, cuman ruginya mulai menipis ini. Dari minus berapa ini? Dari minus 11 kurang dari minus 12 naik sedikit, artinya bisa mengurangi kerugian. Kayaknya udah tanda-tanda positif. Nah ini yang kacau ini masih. Cuman ini warisan dari manajemen sebelumnya. Total asetnya kecil, liabilitasnya lebih tinggi. Nah ini malah utang lebih naik daripada kuartal sebelumnya. Waduh, gak ada perbaikan sama sekali lagi nih. Cash flow ada peningkatan. Nah ini, jika seandainya liabilitas ini bisa diatasin aja, sebenarnya revenue-nya naik. Nah kalau kalian yang percaya bahwa nanti holding BUMN kita bisa ngebantu si Garuda ini beli harga sekarang di harga 55, kalau dia ada perbaikan dia bisa naik lagi, cuman dengan catatan manajemennya harus benar. Nah itu benar-benar keyakinan kita. Kalau itu keyakinan kalian. Kalau pengen beli silakan, enggak juga enggak apa-apa, karena biasanya yaitu cuman sektornya memang sektor paling mahal. Biaya operasional, harga afturnya, terus biaya pajak, keselamatan, asuransinya, termasuk risikonya tinggi. Jadi kalau yang kalian resikonya nggak mau, ya nggak usah. Cuman kalau yang merasa percaya bahwa Garuda ini bisa naik nanti, ya ini harga murah ini, cuman potensinya berat. Perjuangannya untuk menghilangkan liabilitas sebesar ini udah berapa kali lipat ini, 5-6 kali lipat dari aset. Nah itu mungkin sekilas ya kita analisa tipis-tipis lah. Oke, kita lihat berita aja lagi. Aku juga punya sih, punya cuma 2 lot kecil cuma buat lucu-lucuan. Oke. Kalau misalnya kita lagi analisa kayak gini, kalau punya uang bisa aja sih mungkin pengen beli tipis-tipis atau nambah muatan. Cuma kalau nggak ada ya nggak usah, kita jadi penonton aja, minimal kita menganalisa keadaan terbaru. Oke, kita lihat market sebentar. Apakah ada perubahan? Ternyata masih merah. Nggak apa-apa. Yang jelas perusahaan kita kalau yang bagi dividen ya biarkan aja mereka bekerja, doakan aja. Yang jelas kita nanti bakal dapat dividen juga bila udah waktunya. Yang jelas kita pantau kemungkinan aja. Bilang asuransi spin-off Indonesia valuasi Adaro diproyeksi turun. Iya, kalau AI-nya udah keluar, sementara dia penyumbang 60% pemasukan, mungkin kepengaruh. Cuman itu ya resiko dari investor. Tapi kita nggak tahu, siapa tahu Adaro nanti setelah dapat uang spin-off tuh dia besar. Kalau dia, yang jelas harusnya manajemen Adaro ini udah siap, dia nggak mungkin dong biarkan perusahaan dia turun drastis logikanya. Apalagi mereka pengalaman, mereka pasti tahu mungkin uangnya akan dikemanakan untuk menjaga stabilitas. Mungkin awal-awal turun oke lah, selanjutnya pasti dia punya strategi juga nanti. Percaya aja. Yang jelas Adaro ini kan udah masuk perusahaan lama, dia grupnya Astra, manajemennya juga bagus, rutin bagi dividen, otomatis setiap keputusan mereka ambil itu mereka juga pasti pertimbangkan baik buruk. Nggak mungkin yang setelah mereka lepas AI mereka biarkan Adaro terus turun. Rasanya nggak mungkin juga sih.
Yang jelas yang utama itu adalah nama baik. Mereka pasti pengen ngejaga manajemen mereka tetap baik, minimal menjaga profitabilitasnya nggak jauh-jauh lah. Cuman itu versi aku, itu kembali ke masing-masing sih. Nah, beda kalau perusahaan yang pengen ngerusak dari awal kan udah kelihatan, harga sahamnya naik, kemudian jual ke retail, lepas sampai dibiarkan ke 50 rupiah, masuk FCA terus sampai ke 10 rupiah, bahkan ke 1 rupiah kayak kemarin kan yang MKNT. Itu pengendalinya itu memang ya sengaja, memang namanya pasar akan ada emiten-emiten kayak gitu, kita harus biasa. Jadi sama seperti kehidupan, memang harus ada yang kayak gitu, yang sengaja menjebak, sengaja ngakalin, ngambil yang jelas. Di pasar saham ini nggak ada belas kasihan. Kalau kalian nggak bisa analisa, kalian jadi korban, ya udah pasrah. Cuman ya itu tadi, kalau kita mau belajar ya kita bisa kenalin kok perusahaan-perusahaan yang kayak gitu. Bahkan ada grupnya kan itu, kalau nggak salah ada sih konten kemarin bikin LGBT, itu grup-grup yang biasa, ya biasalah memainkan LGBT. Aku tahu L, G-nya ini aku masih nggak tahu, B sama T-nya aku tahu. Nah mungkin kalian kalau yang tahu grup apa yang G itu kasih bocoran. Aku kalau L, B sama T tahu lah. Yang jelas kalau yang udah lama di pasar saham tahu itu grup-grup yang biasa menjebak. Tapi dari mereka juga kadang ada kejadian-kejadian yang bisa buat kita profit juga. Contohnya itu ya LPP kemarin tadi, Matahari. Dulu aku punya harga di 50, tiba-tiba ada berita bahwa grup Lipo mampu melunasin obligasinya berapa, itu semua saham grup Lipo naik, bro. Padahal walaupun fundamentalnya nggak sebanding. Nah di situ itu kadang yang pasar salah memperlakukan harga. Begitu sahamnya naik hampir 100% apa kemarin juga, udah lepas saja. Nah yang kayak gitu-gitu ramenya ya, kita nggak benar-benar pasarnya nggak bisa ditebak. Jadi nikmatinnya sebenarnya. Jadi yang paling utama itu menurutku literasi, terus diversifikasi, dan mental harus siap. Belajar aja pelan-pelan. Oke, apalagi nih, saham selasi yang lagi dicari-cari pemicunya Taipan Cina. Laba bersih anjlok, Adi Sarana Armada tebar dividen. Oh enggak lah, nggak apa-apa dia. Labanya anjlok tapi masih bagi dividen, berarti manajemennya bagus. Dia ya menjaga kepentingan pemegang saham, artinya mungkin ya sama-sama. Kalau lagi rugi ya mungkin sedikit dulu sahamnya, nanti kalau lagi banyak ya sama-sama banyak. Bagus kayak gitu daripada nggak pernah bagi dividen. Ada kan emiten kayak gitu, laporannya untung, terus dalihnya buat ekspansi, tiba-tiba ekspansinya rugi, laporan selanjutnya rugi. Udah, jadi yang untung kemarin kita nggak kebagian apa-apa, dan itu berulang terus bertahun-tahun. Ya sebenarnya kasihan pemegang saham yang ngapain bisa kayak gitu. Oke, apalagi jam berapa udah nih? Kita ntar, ini jam istirahat soalnya. Pebisnis minta pendapat aturan minimum baju di e-commerce. Oh ya, soal manufaktur ini ya, jujur sebenarnya kalau kita mau jujur, emang sekarang ekonomi dunia ini nantinya udah hampir terjadi perdagangan bebas. Penandatangannya juga udah, sekarang udah mulai kelihatan hasil dari thread kemarin, penandatangan perdagangan bebas. Produk Cina akan membanjiri setiap negara-negara di benua Asia, Afrika yang pasti udah, Eropa, Amerika juga kena imbasnya. Produksi mereka baik itu konveksi, pakaian, baja, beserta turunannya, otomatis nanti kita udah bisa ngelihat seluruh produk manufaktur
itu kemungkinan nanti akan dikuasain Cina. Oke, kita terima memang kenyataan seperti itu, tapi tetap mungkin pemerintah kita akan mencoba bertahan buat UMKM kita. Tapi kita ambil kemungkinan terburuk, kayak sebagai investor kita harus bisa menilai, bila seluruh industri manufaktur udah dikuasai Cina, kita cuma bisa ngelihat sektor emiten apa yang akan tetap menguntungkan bagi investor. Memang sih kedengarannya berat, sebenarnya mematikan industri dan akan menciptakan pengangguran. Cuman ya anggap karena ini channel investasi, kita cuma berpikir ke bidang investasi. Logikanya setelah produk Cina menguasai seluruh dunia, kemungkinan paling buruk lah, sektor yang akan tetap, ini versi apa ya, kalau yang akan tetap bertahan atau digunakan adalah sektor perbankan, karena dia akan melintas transaksi keuangan, otomatis perbankan tetap bertahan. Yang kedua logistik ya benar, logistik itu pasti juga. Logistik itu biasanya ya mungkin kontainer, perkapalan, angkut, dermaga, sekitar itu. Nah mungkin dua itu aja dulu, itu udah pasti bertahan. Tinggal kita mungkin akan menseleksi emiten-emiten mana di BII yang saat ini harganya masih wajar, rajin bagi dividen, dan dari sekian banyak emiten tuh di bidang perbankan dan logistik, seleksi aja. Mungkin itu dulu bocoran dari aku, cuman nggak tahu sih, cuman itu kemungkinan terburuk seandainya Cina memang menguasai seluruh. Yang jelas investor ini kelebihannya adalah kita akan selalu bisa mencari peluang di setiap apapun keadaan. Bahkan ya itu tadi, bahkan mungkin kalau memang terjadi perang dunia ketiga, ya sebenarnya masih ada sektor yang menguntungkan, yaitu sektor energi, perbankan juga pasti, teknologi. Nah jadi apapun, jadi ya udah diversifikasi aja lagi kuncinya. Oke, mungkin itu dulu ya konten kita hari ini. Kalau ada yang kalian pengen pertanyakan, tanyakan aja, nggak apa. Kalau aku bisa jawab semampunya. Kita mau intip apa lagi nih? Bentar, kita intip market masih merah. Kita intip tokoku aja. Aku lebih nyebutnya toko sih, karena aku punya super diversifikasi ya, selama harganya wajar. Oke, kita lihat tokoku udah apa ini. Nah, toko saham maksudnya, walaupun kecil-kecil. Merah 5,7, nggak apa-apa ya, seperti biasa aku bilang, itu cuma floating dari kertas. Aku pernah di bawah dulu kemarin minus 14, cuman kan akhirnya naik lagi nanti. Jadi enggak biasa aja lah. Kita lihat nih apa yang lagi tinggi nih. DNAR, Bank Oke, mau intip, nggak banyak sih. Aduh kan, aku cuma punya satu lot. Aku beli di harga Rp84, berarti satu lot 8.400. Nah ini buat kalian yang modal cekak, nggak apa-apa. Analisnya gini aja kemarin, DNAR kita buka aja ya. Oke, bocoran. DNAR ini Bank Korea. Ya itu tadi, aku suka bidang perbankan karena dia paling gampang dianalisa. Turun naik wajar. Oke, kita lihat profilnya 2014 pencatatan di bidang perbankan, intinya Bank Korea lah, kelihatan tuh dari nama presidennya, Park. Ya selanjutnya Vice President Indonesia, komisarisnya juga gabungan dari Indonesia dan Korea. Udah, baru kita lihat, ini belum ada dibagi dividen, nggak apa-apa. Karena aku ngelihatnya ini lebih ke harganya murah dan kedepannya dia pasti ada prospek, paling nanti ngincar capital gain aja. Finansial, laporan kuartal naik, labanya tipis, tetap naik, nggak apa-apa. Total aset turun dikit, liabilitas masih lebih tinggi aset, nggak apa-apa, aman.
udah normal-normal aja, nggak apa-apa, biarin mereka bekerja dulu. Teknikal malah dia disarankan dari para analis ini strong buy, berarti harganya lebih bagus ini. Cuman ya itu kembali, ini sekali lagi disclaimer on ya, bukan anjuran jual beli ya, cuma analisa tipis lah. Broker semari ditutup paling sore nanti biasanya baru dibuka, baru bisa ngelihat kita flow asingnya. Key statistiknya, oke kita lihat. Oke kita lihat NPM-nya kecil, masih 4%, IPS-nya 2,6, berarti bilang ikut gurunya Warren Buffett siapa kemarin? Lupa aku masih. Lupa ingat, pokoknya kali 10 berarti 26 rupiah. Nah ini udah di atas harganya ini 145. Kalau mau take profit bisa ini. PBV nya 0,6, terus PE nya 54, tinggi juga. Nah ini DER nya 211, nggak apa-apa, makin tinggi DER untuk perbankan makin bagus, artinya dia punya banyak dana buat disalurkan kredit. Dividen belum ada. Nah udah bagus sih, cuman tanggung sih take profit cuma 1 lot, jika punya 1000 lot ya separuh-separuh juga nggak apa-apa. Oke, mungkin itu dulu analisa tipis kita hari ini. Oke, sekian dulu. Jam istirahat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap cuan dan stay in the market. Oke bro.